Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Iya deh. Bu, kamu mau berobat? Oh iya, yuk sini dulu saya. Dari mana ya? Dari pesantren. Pesantren. Iya. Itu Bu, kami punya penyakit mah. penyakit mah, terus 3 tahun yang lalu. ya. Sekarang keluhannya seperti apa? Keluhannya sering bisa kering di Hati ya. hati. Terus? Mual. Iya, berapa hari? Dulu Sekitar 3 harian bisa 3 hari seperti itu ya. Ada minum obat sebelumnya? ada rumah. Promah ya, biasa minum promah ya. Iya. Terus makannya gimana? Makannya tidak teratur. Tidak teratur ya, sering makan gitu ya. Iya. Sebelumnya sebelum mual ada makan apa ya adik ya? Makan jajanan biasa aja. Biasa nggak ada makan-makan yang memicu asam lambung naik ya, seperti makan pedas-pedas, asam-asam gitu nggak ada ya? Iya. Oh, iya. Yaudah kita periksa tensi dulu ya. Iya. Ini namanya siapa ya dek? Namanya Indah. Indah. Umur berapa? Dulu ya. Oke, Indah. Alhamdulillah tekanan darahnya normal ya Indah, 120 ke 80. Jadi di sini Indah, sesuai dengan kesulitan yang Indah rasakan tadi, Ibu bisa menyimpulkan kalau Indah terkena penyakit gastritis atau yang disebut juga dengan penyakit mah ya, yang biasa kita sebut ya penyakit mah. Jadi penyakit gastritis ini adalah, Ibu jelaskan sedikit ya tentang penyakit gastritis biar Indah lebih paham, lebih tahu penyakit Indah itu apa dan nanti cara pencegahannya seperti apa seandainya nanti bisa terulang lagi ya keluhan seperti itu tuh. Yaitu penyakit mah itu atau penyakit gastritis yaitu penyakit yang menyerang lambung, terjadinya luka sehingga terjadi peradangan dan iritasi di sekitar lambung. Hal ini bisa juga mengakibatkan bengkak lambung. Nah, jika sudah terjadi bengkak lambung itu akan menjadi lebih parah dia, dan jika tidak kita obati akan menjadi lebih parah. Makanya kita harus berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Kemudian adapun penyebab-penyebabnya ya seperti makan tidak teratur, setelah makan ini tadi seperti itu ya. Nah, setelah makan, kemudian konsumsi obat-obatan misalnya yang bisa memicu asam lambung meningkat seperti analgetik. Nah, analgetik karena kalau kita pusing kita diberi obat analgetik dan di obat itu ada semacam kandungan yang mengandung asam. Nah, itu tuh bisa memicu juga ya. Kemudian alkohol dan rokok. Indah suka merokok? Minum alkohol tidak. Berarti itu bukan salah satu yang Indah alami ya, penyebab yang Indah alami ya. Kemudian konsumsi makanan yang bersifat asam pedas tadi ya, asam pedas, cabai mungkin berlebihan kali ya. Kemudian stres. Nah, apalagi kalau di pondok mungkin tingkat stres kita lebih tinggi ya. Nah, kalau bisa kita ini ya, jangan terlalu berpikir yang keras kayak gitu ya. Kita bawa santai aja, kita bawa nyaman aja. Apalagi kita memang di situ kan sekolahnya, teman-teman. Jadi tidak terlalu dipikirkan gitu masalah sekolah atau masalah yang lainnya gitu ya. Kita belajar aja. Terus ada juga karena infeksi bakteri tertentu. Kemudian gejalanya seperti Indah katakan tadi, seperti ada nyeri ulu hati, mual, muntah, kadang bisa juga sakit kepala ya. Nah, Indah yang suka tadi keluhannya apa? Nyeri ulu hati yang kuat ya. Oke. Kemudian bisa juga pendarahan saluran cerna seperti yang tadi ya. Nah, bisa juga itu karena itu kalau terjadi pendarahan mungkin penyakit mahnya lebih kuat. Mungkin ada luka, jadi terjadi luka lambung tadi, lebih berbahaya dia sebenarnya. Jadi sebelumnya kita memang harus rajin berobat, rajin memeriksa kesehatan ya. Kemudian nafsu makan menurun,
sering bersendawa tidak Indah? Tidak juga ya. Ya, kembung perutnya terasa kembung kayak seperti apa penuh gitu. Nah itu salah satu penyebab penyakit gastritis ini juga, atau penyakit emah ya, yang sering kita sebut di masyarakat awam. Kemudian pencegahannya ya karena Indah tadi sering telat makan, kalau bisa jangan telat makan lagi ya. Tidak boleh telat makan, tidak boleh makan makanan yang pedas, yang asam, terus sering makan teratur. Makan teratur itu maksudnya biar sedikit tapi sering gitu ya. 3 kali sehari, meskipun tidak banyak tapi kita sering gitu ya, tidak boleh telat. Kemudian jangan biarkan perut kosong terlalu lama. Kadang kalau kita belajar ya nantilah gitu ya. Nah kalau bisa kita makan dulu gitu. Kemudian jangan terlalu mengkonsumsi makanan yang pedas, yang terlalu berlebihan tentunya ya Dek ya. Kemudian hindari makanan yang berlemak juga, yang bersantan itu kalau berlebihan itu tidak baik ya. Terus kalau sudah kita mengalami penyakit mah, nyeri ulu hati, tidak enakan dari perut, mungkin kita mengkonsumsi makanannya yang makanan lunak aja, nggak usah lagi makanan yang pedas kayak gitu ya, makanan yang keras-keras misalnya. Jadi ya seperti bubur misalnya, kalau kita mengalami penyakit yang sedang mengalami penyakit itu, nah jadi kita konsumsi makanan yang lunak seperti makan bubur, makan sayur yang lunak-lunak, yang lembut aja ya. Kemudian kurangi juga konsumsi kopi, minum teh, minum kopi yang berlebihan juga, ini maksudnya soft drink, bukan? Nah, minuman kaleng itu kalau bisa dikurangi ya, kalau kita mengalami penyakit gastritis. Nah, oke. Kemudian nah seandainya Indah ada sakit terus berobat, kalau bisa Indah memang harus bilang kalau Indah penyakit mah, terus betul-betul keluhannya betul-betul Indah terangkan sama ibu kesehatannya kalau Indah ada penyakit mah gitu. Jadi petugas kesehatan bisa memberikan obat yang sesuai gitu ya. Kemudian ya stres tadi, ketenangan jiwa berarti ya. Nah kalau bisa kita tidak usah memikirkan, apalagi Indah kan masih muda, yang memikirkan itu bisa orang tua ya, apalagi masalah sekolah, masalah apa, Indah belajar aja, jadi tenang aja bawaannya gitu, nggak usah stres ya, kurangi ya. Jadi kita bisa tenang, mungkin mengaji di situ ya. Nah, mengaji itu kan bisa membuat kita tenang ya, Indah. Oke, Indah. Mungkin itu saja yang Ibu perlu jelaskan. Ada yang tidak ini, ada yang perlu ditanyakan, Indah. Mungkin ada yang tidak mengerti masalah penyakit Indah ini yang Indah alami. Iya, nanti seandainya Indah tidak mengerti atau ada keluhan lain, kita boleh berobat ke sini lagi ya. Bisa berobat lagi di sini. Oke, mungkin itu aja Indah. Terima kasih dengan waktu